Saudara-saudari di dalam Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dan nafas yang baru. Tuntun langkah kami hari ini agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan memulai renungan pagi kami. Lembutkan hati kami, beri kami hati dan telinga seorang murid, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini bertema bukan kompetisi. Lukas 22 ayat 24-27. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita menemukan kompetisi. Barangkali memang suatu hal yang lumrah jika di dalam diri manusia ada rasa persaingan. Ingin menjadi lebih baik dari orang lain, ingin lebih diakui, lebih dihormati. Pernahkah saudara membandingkan diri dengan apa yang saudara lihat di media sosial? Sepertinya teman saya sekarang sudah lebih sukses dari saya. Sepertinya kok hidup saya begini-begini saja. Sepertinya saudara seiman saya lebih rohani dari saya. Sepertinya saya tertinggal dalam banyak hal. Saya tidak boleh kalah dengan mereka. Tahukah saudara bahwa murid-murid Yesus pun pernah memperdebatkan hal semacam ini? Mereka ingin tahu di dalam kelas mereka sebagai sesama murid Yesus, siapa yang ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Mereka ingin hierarki, yang menunjukkan siapa yang lebih hebat. Ketika kita membaca kejadian ini, mungkin kita beranggapan bahwa mereka konyol. Tetapi sebenarnya kelemahan mereka dapat menjadi kelemahan kita juga. Kenyataannya adalah dorongan berkompetisi memang bisa muncul dalam kehidupan persekutuan orang Kristen. Mungkin kita mulai membandingkan siapa yang paling lama jadi Kristen, siapa yang jam terbang pelayanannya paling banyak, siapa yang paling multitalenta, siapa yang punya jabatan pelayanan lebih tinggi, atau siapa yang doanya paling panjang dan terdengar paling rohani, dan lain sebagainya. Pernahkah kita mempertimbangkan apakah semuanya itu benar-benar penting? Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 3 ayat 5-8. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bukankah menyedihkan jika fokus kehidupan kerohanian kita lebih difokuskan untuk membanding-bandingkan dengan saudara seiman kita? Bukankah seharusnya kita lebih fokus dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita? Bukankah setiap dari kita memiliki peran masing-masing dalam pekerjaan pelayanan Tuhan? Toh tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya bukan untuk bersaing menjadi nomor 1 dalam pertandingan iman. Tujuan kita adalah untuk setia memelihara iman itu sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pernahkah saudara mendengar kisah sendok panjang? Ada sekelompok manusia yang duduk di sekeliling lubang yang sangat besar, dan di tengah-tengahnya terdapat semangkuk sup yang beraroma sangat lezat. Orang-orang itu masing-masing memegang sebuah sendok yang cukup panjang untuk mencapai mangkok di tengah meja dan mengambil sup yang lezat tadi. Tapi karena sendoknya terlalu panjang, mereka tidak dapat mencapai mulutnya dengan sendok tadi untuk memakan sup yang terambil. Menurut saudara, bagaimana seharusnya mereka memakan sup tersebut? Bukankah jika mereka hanya terfokus untuk menyuapi diri sendiri, mereka akan terus saling berselisih dan tetap kelaparan? Namun situasi ini akan sangat berbeda apabila mereka mulai saling melayani.
Mereka tidak lagi berkompetisi demi mengenyangkan dirinya sendiri, melainkan mereka saling bekerja sama dan mengutamakan orang lain. Bukankah itu suatu pemandangan yang lebih indah, saudara-saudara? Saudara, ketika dorongan kompetisi itu ditujukan untuk bersaing membuktikan siapa yang lebih baik, kita akan lebih memikirkan dan mengutamakan diri kita sendiri ketimbang orang lain. Ketika kita terlalu sibuk berkompetisi, motivasi kita bisa bergeser. Dari yang awalnya kita melayani untuk kemuliaan Tuhan, bisa berakhir ujungnya untuk kemuliaan diri kita sendiri. Rasul Paulus mengingatkan dalam Filipi 2 ayat 2-3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selidikilah hati kami, murnikanlah hati kami, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Engkau. Hancurkan ego kami Tuhan, biarlah kami boleh saling merendahkan hati dan melayani satu sama lain. Tuntunlah kami, agar kami memiliki motivasi yang benar, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.